teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai renungan pagi kita pada hari ini, mari sama-sama kita satukan hati dan bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami tetap dapat bangun dan menghirup nafas kehidupan-Mu yang baru ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan dan membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kirimkanlah kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah ruangan kami ini, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar dapat seturut dengan ajaran-Mu dan dapat berkehendak di hadapan-Mu juga ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Renungan pagi kita pada hari ini bertemakan lelah karena terus mengejar. Bacaan pendukung untuk tema kali ini adalah Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-6. Berbunyikan, lebih baik segenggam ketenangan daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Kalau kita melihat kehidupan kita akhir-akhir ini, semuanya mungkin terasa seperti perlombaan. Orang berlomba-lomba untuk lebih cepat, lebih sukses, lebih dikenal, dan mungkin lebih terlihat. Di media sosial, seringkali kita melihat pencapaian orang lain, dan tanpa sadar, kita ikut merasa, oh, aku harus mengejar hal yang sama nih kayak dia. Aku juga lebih tua nih dari dia, harusnya aku lebih mampu daripada dia. Oh, aku lebih pintar dari dia, bla 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 bla. Semakin kita lihat, semakin kita merasa tertinggal. Akhirnya, kita akan terus berusaha mengejar nilai, prestasi, pengakuan, bahkan validasi dari orang lain. Tapi anehnya, semakin kita kejar, semakin terasa lelahnya. Bukannya puas yang muncul di hati kita, justru muncul rasa kekurangan yang ada di benak kita. Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-6 ini memberikan sudut pandang yang menarik dan berbeda dari dunia saat ini. Ayat ini menegaskan bahwa lebih baik kita memiliki segenggam ketenangan daripada 2 genggam jerih payah yang pada akhirnya hanya seperti menjaring angin. Melelahkan tapi kosong, gak ada isinya. Nah, ayat ini tidak pernah melarang kita untuk berusaha atau bekerja keras. Namun di sini, firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak semua yang kita kejar benar-benar bernilai untuk kehidupan kita dan juga untuk Tuhan. Ada hal-hal yang memang terlihat penting, tetapi sebenarnya hanya membuat kita lelah tanpa memberi damai dalam kehidupan kita. Realitas sekarang menunjukkan banyak orang yang terlihat berhasil, tetapi di dalamnya mereka masih merasa kosong. Banyak yang terlihat sibuk, tetapi hatinya tidak tenang. Banyak yang punya banyak hal, tetapi tidak akan pernah merasa cukup. Ini menunjukkan bahwa kelelahan bukan hanya karena sebuah aktivitas, tetapi karena arah belok kita yang salah. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang mengejar hal-hal yang sebenarnya memang kita tidak butuhkan sedari awal. Kita hanya ikut arus, istilahnya sekarang itu FOMO. Kita itu ingin melakukan apa yang semua orang lakukan pada saat itu, tanpa benar-benar bertanya pada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini yang benar-benar untukku? Apakah ini jalan Tuhan untukku? Tuhan tidak pernah merancang hidup kita untuk terus-menerus kelelahan karena mengejar hal-hal duniawi. Ia terkadang rindu dengan kehidupan kita yang damai, bukan hanya dengan kesibukan kita yang memang menyita waktu kita dengan Tuhan. Ketenangan yang dimaksud dalam ayat ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi hidup dengan hati yang cukup, yang tidak terus-menerus merasa kurang di dalamnya. Ketenangan sejati datang ketika kita tahu apa yang penting dan apa yang tidak penting untuk diri kita sendiri. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berani berkata cukup, aku sudah capek, aku udah lelah. Kita harus berani juga berhenti sejenak
dan juga berani tidak mengikuti semua hal yang memang sedang tren pada saat itu. Tidak semua hal harus kita kejar, tidak semua kesempatan harus kita ambil. Terkadang justru dengan melepaskan sesuatu, kita menemukan damai di dalamnya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup bukan hanya sekedar hidup dengan penuh kesibukan, tetapi juga bermakna. Bukan sekedar penuh, tetapi juga tenang di dalamnya. Dunia mungkin berkata, lebih banyak itu lebih baik loh. Tetapi di sini, firman Tuhan mengajarkan bahwa cukup dan damai jauh lebih berharga nilainya daripada lebih banyak, tapi melelahkan. Marilah kita di sini belajar untuk tidak terus-menerus mengejar hal yang membuat kita lelah, tapi memilih hidup yang dipimpin oleh Tuhan, seperti hidup yang mungkin terdengar sederhana, tapi penuh dengan ketenangan dan makna di dalamnya. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi kita pada hari ini, mari sama-sama kita satukan hati dan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan pembacaan renungan pagi kami. Semoga apa yang sudah kami baca dan apa yang kami dengar dapat kami maknai setiap kata-katanya dan dapat kami implementasikan pada kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan selainnya kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, berilah kuasa-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu di dalamnya supaya kami dapat melalui kehidupan ini dengan hati yang damai dan tanpa kelelahan yang berlebih. Inilah doa amin Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.